Nah, jadi teman-teman udah tahu lah ya, aquifer in general tuh bagaimana. Udah harus tahu. Kayak gitu, bahwa asal mulanya reservoir itu dulunya itu water semua, kemudian masuk minyak dari source rock, masuk minyak mengepush water. Nah, nanti ada gradasi, ada segregasi water yang lebih berat turun by gravity, oleh gravitasi, oil ngisi. Makanya akan selalu ada di bawah reservoir itu zona water, ada zona air. Itu yang kita sebut aquifer. Nah, aquifer ini bisa strong, bisa limited, bisa weak. Ya, kalau dia strong, tekanan reservoir akan stabil. Kalau dia lemah, kalau dia weak, tekanan reservoir akan ngedrop gitu ya, tidak ada penyangga tekanan. Nah, itu in general teman-teman perlu perlu tahu. Nah, tapi sekarang kita sebagai reservoir engineer perlu tahu nih, aquifer saya ini seberapa bagus gitu. Kenapa itu penting? Ya karena kalau kita udah tahu aquifer kita gitu ya, permeability-nya bagus, influxnya bagus, ukurannya besar, berarti saya confident umur lapangan saya lama, saya tekanannya besar, saya nggak perlu artificial lift. Kenapa? Karena tekanannya mampu produce secara natural, ya. Jadi pengetahuan akan aquifer ini penting, gitu ya. Pengetahuan kalau besar, oh bagus, ya. Itu sisi bagusnya dari aquifer, gitu ya. Tapi ada sisi buruknya. Sisi buruknya adalah kalau aquifer saya, misalnya ya, misalnya saya punya sumur di sini. Kayaknya teman-teman sudah saya sampaikan juga sih, tapi nggak apa-apa saya ulangi. Kalau ternyata saya punya di sini sumur, bagaimana kalau terjadi, it can happen gitu. Bukan cuma water conning gitu ya, bisa aja water channeling gitu. Jadi dia tidak tidak apa namanya, tidak kayak gini gitu. Bisa aja. Jadi tidak harus membentuk conning ikon seperti kerucut. Dia bisa juga channeling gini. Jadi mungkin ada zona high permeability di sini gitu. Nah, dia bisa aja kayak gini. Betul-betul channel gitu ya. Bisa aja kayak gini. Nah, ketika hal ini terjadi, ya pasti produksi di sumur water cut-nya jumping. Naik banget gitu. Dan kita nggak ingin itu. Jadi, keberadaan aquifer, sisi baik dan sisi buruknya ini kita perlu tahu. Makanya kita perlu studi yang namanya studi water influx. Dibikin bab khusus, chapter khusus dalam reservoir engineering gitu. Itu pentingnya karena sisi baiknya aquifer, oh bagus, berarti tekanan gua stabil gitu ya. Saya nggak perlu infill drilling, saya nggak perlu water flood, saya nggak perlu enhance oil recovery. Kenapa? Karena recovery faktor saya sudah bagus akibat keberadaan water drive ini. Nah, itu kalau dia bagus gitu. Gimana kalau dia conning? Gimana kalau dia channeling? Nah, itu gawat. Jadi kita perlu modelkan si apa namanya si aquifer kita. Nah, sekarang teknik modelingnya ini yang agak susah. Ada banyak. Kenapa? Ya, ketika kita lakukan drilling, mau eksplorasi atau infill drilling, kita lakukan apa yang namanya logging, ya, well logging. Well logging itu mahal, ratusan ribu dolar, gitu ya, atau puluhan ribu dolar. Dan well logging itu biasanya jarang banget dia kita lakukan sampai bottom sebottom-bottomnya. Mahal, ya. Artinya apa? Ketika logging kita tidak sampai ke bawah, sampai ke aquifer, kita nggak akan pernah tahu porosity-nya aquifer, gamma ray-nya di aquifer, permeability-nya di aquifer, kita nggak akan pernah tahu. Biasanya kita hanya melakukan logging paling sampai sini, nih, sampai sini. Jadi kita udah tahu zona reservoirnya kita deteksi, zona reservoirnya kita ukur, gitu ya, kita logging sampai ke bawah, dan akhirnya kita tahu water oil contact-nya di mana. Batas antara minyak dengan water itu kita udah tahu, kita bisa baca dari data logging. Tapi kita cuma sampai dapat data sampai di bawah. Kita nggak tahu tebel aquifer kita berapa, permeability aquifer kita berapa gitu ya.
Ya ini sekarang simbolnya bukan simbol sumur ya, tapi simbol daerah logging kita. Jadi kita nggak pernah tahu gitu. Dan mungkin ukuran luasnya aquifer juga mungkin agak susah kita benar-benar pahami. Ya paling ada gambaran nanti di seismik. Oh, di seismik kayaknya ini aquifer deh. Ya. Tapi teknik pengukuran yang paling bagus kalau kita rankingnya ada logging, ada coring, ada seismik. Yang paling bagus itu sebenarnya drilling itu sendiri, gitu ya. Mau ada seismik, mau ada logging, yang paling bagus itu sebenarnya kita drilling, kita ngebor sampai ke bawah. Itu kuncinya. Tapi kan kita nggak jarang kita drilling sampai ke aquifer. Itu bisa buang-buang duit. Jadi susah. Ada banyak ketidakpastian di balik aquifer ini. Itu makanya kemungkinan atau versi-versi modeling kita aquifer itu juga bisa jadi banyak. Nah, review dikit. Yang kemarin ini sudah kita klasifikasi, teman-teman sudah tahu. Nah, yang pertama modelnya pot aquifer. Aquifernya kayak pot aja atau kayak tangki aja gitu. Gampang dengan data-datanya ya kayak gini. Dengan catatan kita pura-pura tahu lah RA ini jari-jari aquifer. Pura-puranya kita tahu atau kita sebutnya estimasi. Ya, ini juga cw-nya berapa, kompresibilitas waternya, kompresibilitas formationnya kita anggap kita tahu. Bahkan ada H, ketebalan aquifernya kita anggap kita tahu. Walau in reality kita susah sekali untuk tahu. Bagaimana kita tahu tebalnya aquifer? Kita nggak bisa logging di situ, kita nggak ngelogging di situ gitu ya. Tapi dipaksa kita asumsinya kita tahu. Itu namanya pot aquifer model gitu ya. Nanti saya akan kirim apa namanya contoh latihan soalnya, kalian ikuti, semoga kalian memahami gitu ya. Saya sebenarnya saya lebih pengen menunjukkan embal softwarenya ke kalian, tapi kayaknya itu nggak masuk dalam mata kuliah kita gitu ya, dan teman-teman juga belum punya softwarenya gitu. Tapi semoga demonya saya bisa record, saya bisa buat videonya, dan teman-teman supaya lebih kebayang gitu sebenarnya seperti apa sih gitu ya. Jadi nanti di softwarenya itu akan ada pilihan, Anda mau memilih modelnya apa, pot aquifer kah, shield twist kah, Carter Tracy kah gitu ya. Nah ini kayak gini encroachment angle-nya ya. Jadi kalau aquifer kita kalau reservoir saya yang ini, di sini ada patahan atau sesar atau fault, berarti daerah encroachment angle. Encroachment itu penyusupan, ya. Gimana water itu menyusup ke reservoir, berarti ya angle-nya di sini. Mendekati berapa ini paling? 120 derajat mungkin ini gitu ya. Kalau 360 derajat ya lingkaran utuh. Itu pot aquifer model yang paling sederhana. Ada juga seal twist. Seal twist ini mirip persamaan Darcy. H-nya tahu, ketebalannya tahu, RA-nya radius aquifernya tahu. Tapi di antara yang tidak tahu, yang pura-pura tahu, which is sebenarnya nggak tahu ya, nggak akan tahu kita permeability aquifer. Tapi semua yang kita pura-pura tahu itu kita gabung ke dalam satu parenthesis atau satu dalam kurung. Dari yang tidak tahu, dari yang kita pura-pura tahu, ya udah kita bentuk aja suatu parameter baru namanya C. Ini yang kita sebut aquifer konstan atau water influx konstan. Nah, kalau kayak gini, kita kan nggak perlu terlalu banyak pura-pura tahu. K berapa, H berapa, R berapa, terlalu banyak gitu parameter yang kita pura-pura tahu gitu. Jadinya kita sebut saja satu C, ini yang kita tidak tahu dan itu yang kita hitung atau kita matchingkan dengan data-data material balance atau data-data produksi. Nah, itu model dari seal twist. Dan nanti ada soalnya, semoga teman-teman memahami. Ya. Nah, terakhir kemarin kita itu Hurst Modified Steady State Model. Gitu ya. Jadi dia juga mengajukan sebuah apa namanya model dia dengan catatan dia melihat ada apparent. Kelihatannya aquifer radius itu tidak konstan seperti yang dianggap oleh seal twist. Bagi seal twist, aquifer itu radiusnya itu konstan, RA. RA itu kan konstanta.
bagi si Hurst, RA itu seolah-olah kayaknya berubah. Dari datanya, dari data-datanya, ini kayaknya apparently, kelihatannya itu berubah. Makanya dia mau mengakomodasi parameter T atau time. Jadi RA dibagi RE, RE itu jari-jari reservoir ya. RA dibagi RE adalah sesuatu which is A dikali waktu. Jadi dia akan berubah terus senantiasa gitu ya. Nah, baru sama yang dia tidak tahu K, yang dia tidak tahu H, yang dia tidak tahu viskositas water, dia gabung. Jadi C juga. Jadi aquifer konstan. Tapi AT-nya, len AT itu terpisah dari C. Jadi kita harus tahu C-nya, kita harus tahu A-nya. Karena ada dua parameter yang kita tidak ketahui. Gitu ya. Ada A dan ada C. Nah, tekniknya penyelesaiannya adalah seperti teknik kita di material balance garis lurus kemarin. Straight line material balance. Kita utak-atik persamaannya, kita modifikasi, nanti kita plot, dari plot kita dapat entah dari slope, dari kemiringan, atau dari intercept. Nah, itu teknik yang dilakukan oleh Hurst. Nah, sekarang kita melakukan dua lagi nih, dua model lagi. Nanti lima model ini ada soalnya, teman-teman pelajari, teman-teman ikut cara demo saya, gitu, kalian buat Excel-nya, pelajari benar-benar persiapan UTS, persiapan UAS gitu ya.